Oke lor, di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara menyambung papan tebal 5 cm. Ini bahan pintu lor. Saya pertama kali mengaduk lem epoxy itu perbandingan 1:1. Kemudian saya kasih oker siwit untuk menyamarkan warna lor. Sebab kalau tidak dikasih oker seperti ini nanti hasilnya itu akan hitam lor, akan hitam seperti lem besi itu hasilnya lor. Jadi saya kasih ini supaya dia itu samar, warnanya seperti kayu ataupun lari-lari sedikit lah, jadi gak terlalu hitam nanti sambungannya. Kemudian saya masukkan ke dalam sini lor. Ini saya menggunakan slot, saya juga pakai bobok purus lor. Bobok purus ini kedalaman kurang lebih itu 8 cm lor. 8 cm kali 2 berarti 16 lor. Saya masukkan lem ke dalam lubang purus itu satu persatu lor, seperti ini. Nah seperti ini. Jadi perlunya ini supaya nanti pintu itu tidak patah lor. Sebab kalau mengandalkan slop saja itu kemungkinan besar itu bisa patah lor. Jadi kita harus memakai cara ini saya lor. Jadi ini sangat kuat lor. Dia nggak akan bisa patah lor. Dan inilah hasilnya lor, seperti ini lor. Nah ini kenapa saya kasih jarak, saya kasih kosong itu nanti saya rencana itu mau saya taruh lem cair lor. Sebab saya pakai press itu satu saja, jadi mana cukup kalau press satu untuk pintu sebesar ini ya lor. Jadi solusinya saya seperti itu lor. Itu nanti yang kosong itu memang saya mau taruh lem tetes lor, atau lem cair lor, atau lem Cina. Setelah semuanya dikasih lem, kemudian kita satukan lor. Caranya seperti ini lor. Kita satukan perlahan-lahan sampai kedua sisi itu bertemu. Seperti ini cara saya menyambung pintu yang tebal dan panjang itu loh. Jadi kita menggunakan lem epoxy dan hasilnya pun kita lihat nanti ya loh. Nah setelah kedua bahan itu kita satukan, kemudian kita press menggunakan press ini loh. Kita menggunakan press. Setelah kita press, kita ikat kuat-kuat, nanti kita masukkan lem cair itu ke dalam kayu yang tadi saya lewati, tidak saya taruh lem epoxy tadi lur. Caranya seperti ini lur. Nah ini lur, sambil kita putar kuat-kuat, kemudian lem itu kita masukkan. Fungsinya lem ini untuk mengunci atau pengganti sebagai press lur. Nah kita kasih ini, kemudian kita balik lur. Tapi ini saya tidak balik lah, saya kasih sini dulu, nanti balik nanti setelah semuanya saya kasih ya lur. Ini fungsinya ini untuk menahan supaya dia itu tidak lari lur. Nah seperti ini lur. Dia lem itu bisa masuk ke dalam dan bisa pengganti press. Saat press itu nanti kita lepas untuk mengepres yang posisi lainnya lor. Saya titik kosong ini saya kasih yang tengah itu 3, yang tepi sama tepi itu 2 lor.
Nah ini yang tepi itu kita kasih lem tetes, dan ada yang berlubang tadi kita lupa kasih kayu. Memang kita kasih kayu nanti setelah lemnya itu merata, kita kasih lem epoksi. Dan kemudian kita taruh lem juga di kayu slopnya lor. Nah, setelah itu kita masukkan, jangan terlalu kocak ya lur, kita kasih space sedikit saja supaya barang itu nanti bisa masuk. Dan antara slope itu, kayu dengan slope itu dia nggak goyang lur, jadi nanti kayu itu kelihatan merata lur, nggak naik. Nah, seperti ini lur. Kemudian kasih lem tetes di atasnya lor. Yang dalam sudah kita kasih epoksi, dan ini kita kasih lem tetes itu yang tadi saya lewati itu lor, yang tidak saya kasih lem epoksi itu perlunya yaitu tadi untuk mengunci atau sebagai pengganti press lor saat nanti kita lepas lor. Nah, seperti ini lor. Dan inilah hasilnya setelah kita kunci dengan lem tetes. Itu langsung kita bisa lepas pressnya dan untuk melanjutkan pengepresan ke pintu yang lainnya lagi lor. Jadi